Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmiyanti Siregar, NIM 2020-1055. Masailul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah atau mengkaji tentang masalah-masalah fikih kontemporer. Contohnya seperti hukum KB, hukum otopsi, hukum bayi tabung, dan lain-lainnya. Di mana masalah kontemporer ini adalah masalah-masalah modern yang sebelumnya tidak ada pada zaman Nabi atau pada zaman-zaman sebelumnya. Jadi cuman ada pada di dunia modern ini. Makanya dikajilah di dalam masailul fikih. Nah, tujuan untuk mempelajari masailul fikih ini adalah untuk menyelesaikan atau menjawab persoalan-persoalan fikih kontemporer yang sebelumnya tidak ada di zaman Nabi. Karena kita sebagai hamba tentunya ingin mengetahui hukumnya apa ketika dilakukan nanti bermasalah atau tidak gitu kan. Jadi kita harus mengetahui masailul fikih ini dulu. Nah, korelasinya terhadap saya sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, tentunya ketika kita sebut diri kita sebagai mahasiswa, ketika kita terjun di kalangan masyarakat nanti, maka masyarakat akan menganggap bahwa mahasiswa itu adalah orang yang berpendidikan, istilahnya tahu dari berbagai aspek kehidupan, tahu tentang pengetahuan tersebut. Apalagi ketika orang-orang atau masyarakat tahu bahwa kita adalah mahasiswa pendidikan agama Islam, maka ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan agama Islam, maka nanti akan ditanyakan kepada kita. Misalnya nanti hukum KB itu apa sih gitu kan. Nanti bakal ditanyain ke kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam. Selain ditanyakan kepada ulama atau ustadz-ustadz, nanti juga ditanyakan kepada kita. Maka kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam tentunya harus tahu dan mempelajari masailul fikih ini agar nanti ketika kita terjun di dunia masyarakat, maka masyarakat tidak meragukan kompetensi kita sebagai seorang mahasiswa lulusan pendidikan agama Islam. Kemudian hukum KB itu pada asalnya hukum KB itu adalah dilarang atau haram apabila KB tersebut itu lebih banyak mengandung mudarat daripada kemaslahatannya, atau tidak ada ilat sama sekali untuk melaksanakan KB tersebut, atau KB tersebut digunakan hanya untuk mengurangi keturunan saja, atau untuk menghindari adanya keturunan karena ingin melakukan zina, maka hukum KB itu adalah haram. Namun jika KB digunakan untuk kemaslahatan atau lebih banyak kemaslahatannya dibandingkan mudaratnya, maka KB diperbolehkan atau hukumnya mubah. Apalagi jika KB dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan lainnya. Bahkan KB bisa hukumnya bisa mengarah kepada wajib jika KB itu betul-betul diperlukan atau dibutuhkan oleh seorang ibu atau seorang perempuan. Jika memang sangat diperlukan, jika tidak menggunakan KB maka akan terjadi sesuatu kepada ibu atau kepada bayi yang atau anak yang dikandungnya, atau mungkin anak sebelum itu, maka hukum penggunaan KB tersebut bisa saja menjadi wajib. Kemudian hukum pre-child. Hukum pre-child pada asalnya adalah mubah karena pasangan suami istri itu dibebaskan untuk menentukan visi dan misi atau tujuan rumah tangga mereka. Maka hukum pre-child itu sebenarnya adalah mubah bagi pasangan suami istri. Namun apabila pasangan suami istri tersebut mengampanyekan atau mengajak orang lain agar ikut serta seperti mereka, agar tidak memiliki keturunan, maka hal tersebut bisa mengarah kepada haram, karena kita tidak boleh mengajak orang lain untuk melakukan pemupusan keturunan.
kita berhak atau kita memiliki hak untuk tidak memiliki keturunan, tetapi kita tidak berhak untuk mengajak orang lain ikut serta kepada kita, karena itu bisa memupuskan atau membuat keturunan umat muslim langka. Selanjutnya, hukum undian berhadiah. Pada asalnya hukum undian berhadiah ini hukumnya itu adalah mubah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 141 yang artinya, dan dia mengundi dan dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam Al-Quran ada seseorang yang ikut melakukan undian namun dia kalah dalam undian tersebut. Maka bisa disimpulkan bahwa undian itu sebenarnya hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Namun ketika undian berhadiah tersebut dilakukan dengan cara-cara hal-hal yang haram seperti menipu, berbohong, atau hal-hal haram yang lainnya, seperti misalnya dilakukan dengan cara penipuan atau goror, atau di dalam melakukan undian tersebut ada unsur-unsur riba, di mana dosa riba tersebut adalah dosa yang termasuk salah satu dosa yang paling besar, maka hukum undian tersebut bisa mengarah kepada haram. Jadi ketika kita melakukan undian berhadiah, maka kita harus hati-hati, karena melakukan undian hadiah tersebut bisa jadi mengarah kepada praktik perjudian seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang hukum transplantasi alis mata. Hukum asalnya itu ketika kita melakukan transplantasi alis mata, jika itu untuk pengobatan maka diperbolehkan atau mubah jika itu untuk pengobatan. Namun jika kita melakukan hal tersebut hanya untuk kecantikan atau tidak ada kemaslahatan di dalamnya, hanya untuk agar orang lain tertarik melihat penampilan kita, maka melakukan hal tersebut adalah haram, karena tidak ada ilat yang bisa kita pakai untuk melakukan transplantasi alis mata tersebut. Namun ketika kita melakukannya untuk pengobatan, maka hukumnya mubah atau diperbolehkan. Kemudian hukum operasi kelamin. Nah, hukum operasi kelamin atau penggantian kelamin itu hukum asalnya itu boleh atau mubah, namun hanya kepada orang-orang yang ketika sejak lahir itu memiliki kelamin yang tidak normal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang itu ada yang dalam keadaan normal dan ada yang dalam keadaan yang tidak normal. Nah, ada beberapa orang atau ada beberapa manusia yang diciptakan dalam keadaan yang tidak normal. Dia memiliki kelamin, maksudnya dia memiliki kelamin ganda misalnya. Jadi itu bisa dilakukan operasi kelamin karena untuk menentukan dia itu karena untuk menyembuhkan penyakit yang dia miliki atau untuk menormalisasikan apa yang seharusnya dia dapatkan gitu. Jadi hukum operasi kelamin apabila dilakukan untuk pengobatan maka diperbolehkan. Namun apabila seseorang melakukan operasi kelamin hanya untuk mengubah kelaminnya saja karena dia tidak suka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia sebagai laki-laki, maka dia mengubah kelaminnya menjadi perempuan, atau dia tidak suka Allah menciptakan dia sebagai perempuan maka dia mengubah kelaminnya menjadi laki-laki, maka hal tersebut tentunya adalah haram, karena ini bisa pergi melakukan praktik ke LGBT nanti ketika seseorang tidak menyayangi dirinya sebagai seorang
perempuan misalnya, padahal dia adalah perempuan, nanti ketika dia mengubah kelaminnya menjadi laki-laki gitu kan, otomatis kan dia menikah dengan perempuan, padahal yang sebelumnya itu dia adalah perempuan, maka itu bisa mengarah kepada LGBT, maka hukumnya itu adalah haram. Hukum operasi kelamin itu hanya diperbolehkan untuk pengobatan, demikian juga hukum transparansi alis mata, jadi itu hanya diperbolehkan untuk keperluan pengobatan saja. Jika di luar itu maka tidak diperbolehkan untuk melakukan kedua hal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.